Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi studi kasus manajemen risiko dengan tema instalasi fire alarm sistem hotel atau gedung dengan dosen pengampu Bu Erni Puspanantasari Putri. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok, yaitu ada Muhammad Rafi Helmi dengan NBI 40 dan Adam Rifat Pratama dengan NBI 32 dan Yuli Montella dengan NBI 50. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk deskripsi proyeknya. Proyek ini bertujuan untuk merancang, memasang, dan mengimplementasikan sistem fire alarm modern pada hotel atau gedung untuk meningkatkan keamanan bangunan dan keselamatan penghuni. Sistem mencakup pemasangan smoke detector, head detector, panel kontrol fire alarm, jaringan kabel, serta integrasi dengan head sprinkler otomatis. Lalu untuk identifikasi risiko proyeknya ada 5. Yang pertama itu ada risiko finansial. Ancamannya kenaikan harga komponen fire alarm, sprinkler, dan kabel instalasi. Untuk peluangnya penyediaan komponen dengan harga lebih murah dari pemasok alternatif. Yang kedua ada risiko operasional. Ancaman keterlambatan pengiriman komponen sistem fire alarm. Untuk peluangnya kemampuan untuk mengatur ulang jadwal instalasi agar proyek tetap berjalan. Yang ketiga ada risiko teknis. Untuk ancamannya itu ketidakcocokan antara perangkat detektor dengan panel kontrol. Untuk peluangnya integrasi teknologi baru yang lebih stabil dan kompatibel. Yang keempat ada risiko eksternal. Untuk ancamannya perubahan regulasi keselamatan bangunan terkait sistem kebakaran. Untuk peluangnya adaptasi sistem yang lebih baik dengan regulasi terbaru. Risiko organisasi. Yang kelima ada risiko organisasi. Ancamannya ketidakharmonisan antar teknisi lapangan dan tim operasional. Untuk peluang kolaborasi tim yang lebih baik melalui pelatihan teknis lapangan dan tim operasional. Untuk selanjutnya yaitu TOWS analis. Untuk yang pertama threats yaitu kenaikan harga komponen. Contoh komponennya itu ya smoke detector, terus heat, panel kontrol, MCFA, dan keterlambatan pengiriman ini biasanya kan komponen tersebut PR dari ada mungkin yang merek yang luar negeri seperti Edward itu kan dari luar negeri, itu yang membuat keterlambatan pengiriman dan ketidakcocokan perangkat. Ini sebenarnya bisa disolusikan yaitu dengan analis data ulang di awalnya dulu. Untuk 2 opportunities yaitu pengaturan jadwal fleksibel dan pemanfaatan pemasok baru, yaitu pengaturan jadwal pemasangan sistem alarm dan pemasangan program MCFA. Dan untuk pemanfaatan pemasok baru yaitu pemanfaatan dari vendor pemasok dari komponen tersebut. Dan untuk weakness, poin ketiga yaitu weakness, yaitu ketergantungan dana untuk mengatasi resiko finansial. Untuk dana ini tergantung dari vendornya dulu untuk setuju dengan tidaknya dengan dana tersebut yang sudah tersedia. Untuk poin 4 strength, yaitu tim teknis berpengalaman dalam instalasi fire alarm sebelumnya. Untuk tim teknis di sini biasanya ada dari pengawas untuk alarm, project alarm, yaitu sehingga ada pengawasnya yang berpengalaman dalam mengawasi project instalasi fire alarm sebelumnya. Kita lanjut. Untuk penilaian resiko. Untuk resiko pertama yaitu kesalahan wiring pada rangkaian instalasi fire alarm. Untuk dampaknya itu tinggi karena kalau ada kesalahan itu bisa merusak sistem. Dan untuk probabilitasnya tinggi juga. Dan tingkat resiko di project ini tinggi. Untuk tindakan mitigasinya yaitu pemeriksaan visual dan inspeksi atau audit berlapis dari teknisi luar atau berbeda. Jadi tidak boleh dari teknisi vendor yang sama. 2. Penerapan standar warna dan label yang ketat sesuai dengan standar regulasi.
Dan tescom yang ada tambahan yaitu tescom dengan teknisi by owner dilakukan secara ketat dan dicek satu-satu. Untuk poin nomor 2, kerusakan komponen dan kunci. Contoh smoke detector, panel, dan speaker. Dampaknya tinggi karena rusaknya nanti ada kesalahan itu tadi di sistemnya. Probabilitasnya sedang dan tingkat resikonya tinggi. Nah, untuk tindakannya yaitu pengujian komponen, pre-commissioning test, seperti tescom yang tadi saya omongkan, yaitu tescom sebelum instalasi dan sesudah instalasi akan dites fungsinya. Untuk nomor 2 yaitu memastikan spesifikasi perangkat sesuai standar dan beban kerja, yaitu sama seperti tescom tadi, yaitu memastikan fungsi dan smoke detector berfungsi dengan baik dengan dites oleh asap yang untuk mengatas smoke. Untuk poin ketiga di resikonya yaitu lonjakan harga komponen. Ini dampaknya sedang, probabilitasnya sedang, tingkat resikonya sedang. Untuk tindakan mitigasi, 1. Pengadaan komponen utama lebih awal, early pronouncement. 2. Mencari alternatif masuk vendor yang dengan harga lebih stabil. Poin 4 yaitu resikonya keterlambatan pengiriman material. Untuk dampaknya sedang, probabilitasnya sedang, tingkat resikonya sedang. Untuk tindakannya yaitu penyusunan jadwal cadangan instalasi dan ada kontrak pengadaan dengan klausul keterlambatan. Jadi kalau misalkan ada keterlambatan itu nanti pihak vendornya ada misalkan denda atau apa gitu, atau ditambahkan komponen baru, kan karena komponen yang luar negeri kayak hardware itu kan pengirimannya mungkin lama. Untuk poin nomor 5, resiko kurangnya koordinasi antar tim teknisi. Dampaknya sedang, probabilitas rendah. Untuk tingkat resikonya di sini yaitu sedang. 1 yaitu briefing harian sebelum pekerjaan, yaitu briefingnya itu diberitahu mungkin ada yang kurang mengerti tentang sistem, nanti akan diberitahu di briefing tersebut. Dan pembagian nomor 2 yaitu pembagian tugas tanggung jawab yang jelas. Untuk resiko nomor 6 yaitu perubahan regulasi keselamatan kebakaran. Dampaknya tinggi, probabilitas rendah, tingkat resiko di sini sedang. Tindakan mitigasi yang dilakukan yaitu monitoring regulasi terbaru. 2. Penyesuaian desain dan spesifikasi sistem. Pengembangan rencana respon. Untuk poin pertama, mitigasi, menyediakan cadangan anggaran dan membeli komponen lebih awal. Komponen lebih awal di sini untuk menyampaikan ke vendornya untuk klausul komponen tersebut lebih awal, dan mengadakan tim pelatihan yaitu training dari pihak pemasang ke teknisi owner. Untuk poin kedua yaitu transfer kontrak jelas dengan pemasok untuk mencegah keterlambatan. Poin ketiga yaitu menghindari penggunaan perangkat yang tidak kompatibel. Untuk solusinya ya tescom itu tadi, yaitu dites sebelum dan sesudah berfungsinya dari perangkat komponen smoke tadi atau heat atau panel kontrol. Nomor 2 nomor 4 penerimaan jadwal fleksibel dan penyesuaian sumber daya untuk mengatasi keterlambatan kecil. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya Adam. Di sini berhalangan bareng karena ada pekerjaan di luar kota. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Untuk yang pertama ada pengawasan lapangan secara langsung oleh supervisor untuk memastikan pekerjaan sesuai SOP, standar keselamatan, dan gambar kerja. Yang kedua, audit teknis bulanan
untuk memastikan seluruh perangkat fal alarm, smoke detector, dan sprinkler bekerja sesuai standar. Yang ketiga, laporan kemajuan proyek progress report dibuat secara berskala untuk memantau durasi, waktu, biaya, dan kualitas. Yang keempat, review resiko triwulanan, yaitu peninjauan ulang daftar risiko untuk melihat apakah risiko baru yang muncul atau perubahan tingkat risiko. Yang kelima, uji coba sistem testing and commissioning dilakukan setiap fase instalasi untuk memastikan fungsi alarm, panel kontrol, dan jalur komunikasi bekerja normal. Pada slide selanjutnya, kesimpulan, instalasi fire alarm pada hotel gedung memiliki berbagai risiko teknis, finansial, dan operasional. Dengan analis risiko yang tepat, proyek dapat berjalan efektif dan meningkat keselamatan bangunan. Thank you for your attention. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.